Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun ittaqullah وأوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلى آخر آية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي الفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا يعني ماعز ابن مالك حين رجم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Rabbul Jalil yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Salah satu rasa syukur kita tunjukkan dan aplikasikan pada Jumat yang penuh barokah ini untuk datang ke rumah Allah, masjid yang sama kita cintai ini, dalam rangka menegakkan salat Jumat secara berjamaah, yang tentunya diawali dengan mendengarkan secara khidmat dua khutbah yang akan disampaikan oleh sang khatib. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersampaikan pula salawat dan salam itu kepada ahli keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia mengikuti risalah Islam yang ia bawa hingga usia kita berakhir, hingga ajal menjemput kita, hingga malakul maut datang berkunjung kepada kita masing-masing untuk memisahkan ruh dari jasad kita. Dari mimbar ini khatib menghimbau kepada diri khatib terlebih dahulu dan kepada saudara-saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin sekalian yang senantiasa dimuliakan Allah, adapun judul khutbah kita pada Jumat yang berbahagia ini yakni larangan mencela orang yang bersalah. Kita saksikan setiap hari, bahkan setiap saat di media sosial, banyak sekali ketikan-ketikan yang mencela orang-orang yang punya kasus, orang-orang yang melanggar hukum, orang yang bersalah, bahkan berbuat melanggar aturan-aturan. Tentunya pemandangan ini yang setiap hari kita saksikan seolah-olah ini adalah dibenarkan oleh agama Islam. Sebenarnya tidak. Wala talmizu, jangan kau mencela. Wala tanabazu bil alqab, jangan kau mencela dan memberi gelar yang bukan-bukan, yang tidak baik, yang apabila gelar itu engkau sampaikan kepada saudaramu, maka saudaramu membencinya, kecuali dia tidak marah. Itu dimubahkan atau dibolehkan dalam agama. Pemandangan yang setiap hari kita saksikan bukan sekedar mencela orang yang bersalah,
Orang yang belum tentu bersalah saja sudah dicela mati-matian untuk meningkatkan popularitas, untuk mengangkat derajat diri, kelompok, bahkan sebuah syarikat yang sedang dipimpin. Padahal itu adalah hal yang sangat tercela, yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, tidaklah pernah mencela orang lain, walaupun beliau pernah dikatakan, ya Muhammad, anta majnun, engkau gila, engkau orang gila, anta sahirun, engkau tukang sihir, atau engkau dukun yang tidak karu-karuan pekerjaannya. Tetapi Nabi tidak mencela. Jikalau Nabi membalas celaan itu, yakinlah saudara-saudara sekalian, Islam ini tidak akan sampai kepada kita. Mana ayatnya? Di dalam Al-Quran, ketika itu terjadi perang Badar, ada tawanan perang 60 orang. Maka diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendapat dua sahabatnya yang sangat handal. Yang pertama sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Kenapa? Dia adalah sosok pemimpin yang tidak monoton, yang tidak monolog. Dia tidak egoisme kenabian, egoisme kepemimpinan, egoisme intelektual, tidak. Tetapi dia mau bermusyawarah, karena Al-Quran mengatakan wa amruhum syura bainahum. Di dalam urusan hendaklah orang-orang beriman itu selalu bermusyawarah untuk mengambil mufakat. Maka tawanan perang ini ditanya oleh Rasul kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, bagaimana pendapatmu tawanan perang Badar ini? Apakah dilepaskan begitu saja atau ada pendapat lain yang kau ungkapkan kepadaku? Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, suruhlah kaum kerabat mereka, sehandai tolan saudara-saudara mereka, famili mereka untuk barter, dilepaskan tawanan, tetapi mereka membayarnya dengan uang terbuat dari emas namanya dinar, dan terbuat dari perak namanya dirham. Ada barter. Maka Nabi menerima pendapat itu sementara. Kemudian ada Umar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, bagaimana pendapatmu? Sama-sama kita ketahui bahwa hadirin sekalian, karakter Umar bin Khattab adalah orang yang sangat tegas, sebagai benteng terdepan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari cengkraman kafir Quraisy. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jangankan manusia, syaitan saja takut kepada Umar bin Khattab. Jikalau ada jalan yang dilalui oleh Umar bin Khattab, dilihat oleh syaitan, maka mereka berdialog. Jangan kita melewati jalan ini karena ada jejak telapak kaki, langkah kaki Umar bin Khattab. Bagaimana pendapatmu wahai Umar? Apakah tawanan ini dilepaskan begitu saja? Maka Umar berpendapat, ya Rasulullah, orang ini dulu sangat kejam kepada umat Islam. Di kota Makkah, Bilal bin Abi Rabah dijemur mereka di atas batu yang sangat panas di tengah terik matahari. Ammar bin Yasir sampai wajahnya hancur berdarah-darah, dicambuk dan dicemeti oleh mereka. Rempah-rempah dan makanan pokok, bahan makanan pokok tidak mereka jual kepada umat Islam. Siapa yang menegur umat Islam, maka dipancung oleh mereka. Kejam sekali mereka dulu kepada kita wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana pendapatmu? Maka Umar berpendapat, lebih baik dilepaskan kepala dari badan mereka, ditebas leher mereka satu demi satu. Itulah pendapat Abu Bakar Umar bin Khattab, berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin sekalian, pertanyaannya, apakah pendapat Abu Bakar dan Umar bin Khattab dilanjutkan, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuat sesuatu menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus Ruhul Amin dan Ruhul Kudus. Ruhul Amin atau Ruhul Kudus adalah gelar malaikat Jibril
alaihi salam. Maka turunlah ayat surah Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah lah engkau ya Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Artinya apa? Bukan lemah lembut dari diri Muhammad, tetapi berkat rahmat, berkah rahmat Allah. Siapa saja yang berbuat baik kepada orang lain, itu bukan karenanya, tetapi itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian bantu saudara-saudara kalian, kalian keluarkan dia dari dilema, dari hutang piutang, dari kekurangan ekonomi dan hal-hal yang lain. Itu bukan karena kita. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Sadarlah saudara-saudara sekalian bahwa sewaktu kita berbuat baik kepada orang lain, di saat itu berlaku rahmat Allah kepada diri kita. Artinya apa? Diri kita sedang dirahmati Allah, maka ucapkanlah alhamdulillah, engkau masih merahmatiku. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, disebabkan rahmat Allah lah engkau ya Muhammad lintalahum berlaku lemah lembut terhadap mereka. Alhasil tawanan perang Badar itu tidak jadi ditebus dengan emas dan perak, dan tidak jadi ditumpahkan darahnya alias dibunuh, tetapi dilepaskan Rasulullah. Mereka begitu saja, walaupun mereka menghina, menyiksa umat Islam. Itulah lemah lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada seorang orang tua melihat Muhammad ini, apa katanya yang terbetik dalam pikirannya? Mulia sekali akhlak Muhammad ini. Akhirnya tawanan perang Badar itu bay'uni, berbaiat, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah akhlak, itulah moralitas, itulah etika, itulah tata krama, itulah perilaku yang baik, itulah moral yang dibangun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah membalas celaan kafir Quraisy dulu-dulunya dengan celaan pula. Lihat sekarang umat Islam, yang sebelah sana mengatakan kampret, yang sebelah sini mengatakan cebong. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kau panggil saudaramu itu dengan panggilan yang tidak menyenangkan hatinya. Ada yang bilang kadrun dan lain-lain sebagainya. Maka lahirlah generasi-generasi yang tajam lidahnya. Karena lidah ini adalah seperti pisau bermata dua. Satu bisa mendatangkan rahmat Allah, silakan baca Quran, silakan menasihati orang, silakan berkata baik, silakan santun berbicara, kemudian menyampaikan nasihat-nasihat agama, tafadhol, silakan mendatangkan kebaikan. Tapi salah satu anak pisau, mata pisau lidah itu bisa mendatangkan mudarat bagi pelakunya, termasuk sekarang dengan canggihnya teknologi, informasi dan komunikasi. Lebih cepat jari jemari kita daripada akal dan hati kita. Kadang kita hina orang yang sudah punya kasus, kadang kita hina orang yang sudah jatuh reputasinya, hancur nama baiknya, walaupun bersalah. Ada yang lebih parah, belum tentu bersalah, sudah kita cela. Sadarlah hadirin sekalian, kita semuanya, termasuk khatib yang menyampaikan khutbah, atadruna manil muflis? Siapa yang mencela orang lain, mengatakan orang lain miskin, Allah tidak berkehendak dia miskin, maka kembali kepada si pelakunya. Bisa-bisa orang yang memiskin-miskinkan orang lama-lama akan jatuh miskin. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita, apa kata beliau? Jangan kau cela ayah orang lain. Itu sama saja engkau mencela ayahmu sendiri. Coba berapa kali kita cela ayah orang lain. Ayah kita sudah almarhum kadang, sudah tertanam di liang lahat,
sudah di alam kubur dan alam barzakh. Anak durhaka lah kita hadirin sekalian ketika kita sering mencela ayah orang lain. Ada yang mencela ibu orang lain, ada yang mencela anak orang lain, ada mencela istri orang lain, dan lain-lain sebagainya. Maka kata Nabi, jangan kau cela ayah orang lain, itu sama saja engkau mencela ayahmu sendiri. Ada kisah yang menarik, ada hikmah yang menarik dari peristiwa tawanan perang Badar itu. Maka tawanan perang Badar itu rata-rata masuk ke dalam agama Islam. Jangan kita jadi racun, jadi virus dalam beragama. Maka dianjurkan oleh para habaib, para syekh, para wali-wali Allah, para tuan-tuan guru, para asatidz, para muallim dan muallimah, untuk kita berislam. Orang yang dapat hidayah, ada tanda pada dirinya, semakin getol, semakin berspirit, semakin bersemangat, semakin muncul gairah atau gairahnya menuntut ilmu agama, agar ia tahu yang mana halal perbuatannya, yang mana haram, yang mana perintah, yang mana larangan. Silakan saudara-saudara mengaku dapat hidayah, tetapi ada tanda-tanda pada diri orang yang mendapat hidayah dari Allah. Semakin bersemangat dia talabul ilmi, menuntut ilmu aniddin, ilmu agama. Karena ilmu itu adalah kompas, ilmu itu adalah barometer, ilmu itu adalah tolok ukur untuk kita melakukan langkah-langkah pekerjaan tangan, langkah kaki dan lain-lain sebagainya di atas dunia ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua selain tawanan perang Badar, ada namanya Ma'iz bin Malik, seorang yang melakukan zina. Ketika dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mencelanya, "Wahai Ma'iz, kau pezina, engkau lakukan hal keji yang dilarang Allah dan Rasulnya, kau pezina, kau pezina." Ketika dia dirajam, Ma'iz bin Malik adalah seorang muslim yang pernah mengucapkan kalimat syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Ketika dia melakukan zina, dia rajam hukumannya, maka fahuwa kafaratullah, itulah kifarat bagi dirinya. Nanti di akhirat tidak akan disiksa lagi oleh Allah dalam neraka, karena sudah ditebusnya di dunia. Dicela oleh penduduk Madinah sebagian yang muslim juga. Kita lihat sekarang fenomena yang muslim mencela yang muslim, padahal al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Tidaklah seorang muslim tidak dinamakan seorang muslim yang saudaranya tidak nyaman dari perbuatan lisan dan tangannya. Hati-hati saudara-saudara sekalian, ada kisah ini yang kedua, Ma'iz bin Malik dirajam, dihina oleh orang lain. Maka kata Nabi, la tasubbu, jangan kalian cela dia. Siapakah dia? Yakni Ma'iz ibnu Malik hina rujim, ketika dia dirajam. Tiba-tiba setelah Ma'iz bin Malik bertobat, maka diampuni oleh Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kesalahan yang mereka lihat pada diri Ma'iz bin Malik, kata Abu Darda, hendaklah kalian bersyukur melihat seorang pezina, melihat seorang pencuri, melihat seorang penarkoba, melihat seorang yang melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Hendaklah kalian bersyukur kalian terhindar dari perbuatan zina itu, bukan malah mencelanya. Ini kasus viral Sambo. Lihat komentar-komentar netizen, lihat komentar-komentar para pelaku-pelaku media sosial. Lihat, kita lihat namanya bernuansa Islam, tetapi celaannya naudzubillahi min dzalik. Jikalau dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Bukankah sahabat-sahabat Nabi semuanya yang mendapatkan hidayah? Abu Bakar As-Siddiq dulu tidak muslim. Umar bin Khattab setiap hari duel di Jabal Abi Qubais, lawannya tidak pernah hidup, selalu pulang mayat. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Ubadah, mereka orang-orang sahabat Nabi yang dulunya tidaklah muslim tetapi mendapatkan hidayah. Berhati-hati, iyaka, waspadalah terhadap lisan. Kata Nabi, aktsara khataya ibnu Adam fi lisanihi. Dosa yang paling banyak dilakukan oleh anggota tubuh anak Adam adalah dari lisannya. Makanya nanti di hari kiamat, silakan baca surah Yasin ayat 65, Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti, mulut-mulut mereka dikunci mati oleh Allah. Maka silakan berbicara sepuas-puasnya di atas dunia ini, tapi di akhirat tidak diberi Allah kesempatan lisan ini berbicara, maka berbicaralah tangan-tangan mereka, memberi kesaksianlah kaki mereka bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka dustakan. Mudah-mudahan dengan khutbah ini menjadi motivasi kepada kita bisa berbahasa baik secara langsung atau melalui tulisan, melalui komentar-komentar di sosial media. Kalau memang bisa berbahasa yang baik, untuk apa berbahasa kasar? Kalau bisa berbicara santun, untuk apa berbicara kurang ajar? Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penutup khutbah ini sekali lagi khatib mengingatkan, berhati-hati. Orang yang mencela, seseorang mencela saudaranya, maka bisa pindah amal solatnya kepada orang yang dicelanya, pindah amal puasa, pindah amal zakat, pindah amal infak dan sedekah, pindah amal haji dan umrah kepada orang-orang yang dicela dan ditebarkan aib dan keburukannya, sebab Allah adalah yang maha menutup seluruh aib-aib kita. Semoga bermanfaat khutbah ini bagi diri khatib dan kepada saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Fa'tabiru ya ulil absar. Semoga yang mempunyai akal pikiran bisa mengambil i'tibar dari khutbah yang singkat ini. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala sa'iril adyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-wahidul mannan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila kafatil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ala mamarrid duhuril ayyam. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullah fi jami'il halat. Qala jalla jalaluhu, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa yawdalihi warhamna wahsyurna ma'ahum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka fa'alal khairat. Ya Allah, berikan pertolongan kepada kami agar senantiasa hati kami ini ya Allah berbuat kebaikan selalu, wa tarkal mungkarat. Berikan pula kekuatan kepada diri kami untuk meninggalkan segala kemungkaran, segala kemaksiatan, segala hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wa hubbul masakin wal fuqara wal yatim. Condongkan hati kami ya Allah untuk sayang kepada para fakir dan orang-orang miskin serta anak-anak yatim kami ya Allah. Wa antaghfir lana, ampuni kami semuanya ya Allah. Wa tarhamna, sayangi kami ya Rahman. Fa innaka
khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhkurullaha al-'azima yadhkurkum واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.